Dan calonnya tuh Pramono Anung jelas menang karena dia kader PDIP dan mengerti apa itu Marxisme, mengerti apa itu Soekarnoisme itu. Di beberapa tempat PDIP menang lebih dari separuh pilkada gubernur itu dimenangkan oleh PDIP karena dia punya calon sendiri. Jadi satu-satunya partai yang konsisten untuk mengklaim bahwa dia menang karena kadernya adalah kader internal, bukan kader eksternal. Kan itu konsekuensi dari PDIP yang disingkirkan, maka PDIP akhirnya mampu untuk mengkonsolidasi diri itu. Dengan diturunkannya threshold, PDIP bisa mencalonkan sendiri, dan itu penanda pertama bahwa partai itu akhirnya harus meloloskan atau memunculkan kadernya sendiri. Jadi kesempatan untuk mengevaluasi politik masih terbuka, supaya ada pola bahwa kalau udah di thresholdnya udah diturunkan, maka setiap partai harusnya bisa memunculkan tokohnya sendiri. Nah, di situ kita uji kemampuan tokoh itu, kapasitas tokoh itu, sekaligus kapasitas partai pendukungnya. Jadi vertikal proses politiknya. Partai A punya kader sendiri, lalu diajukan sebagai kandidat karena tahu bahwa dia akan memenangkan, maka dia akan bertanding dengan kader B yang juga punya jalan pikiran sendiri berbeda dengan partai A. Jangan dua-duanya digabung untuk memenuhi kuota threshold, kan kuotanya diturunkan. Jadi yang nggak dapat threshold ya udah, itu konsekuensinya. Tetapi kaderisasi harus terus jalan tuh. Nah, kita mau melihat soal-soal semacam ini sebagai potensi untuk memulai regrouping atau realignment partai politik, atau kalau anak mahasiswa Fakultas Hukum UI kemarin bikin seminar dan menemukan bahwa memang partai-partai ini mesti diasuh kembali secara ideologis. Jadi bukan soal penyederhanaan partai, tapi pemastian kembali restrukturisasi sistem politik kita secara keseluruhan. Jadi bagus betul kalau kita mulai masuk pada percakapan itu, supaya dalam 3-4 tahun ke depan, kan dalam 3 tahun ke depan udah mulai tahun politik lagi kan. Jadi siap-siap partai-partai untuk mulai mengkader tuh. Dengan kata lain, betul-betul ada yang diperjuangkan. Kalau bicara soal APBN, itu artinya APBN versi sekuler apa, APBN versi nasionalis apa, APBN versi kalangan partai-partai agama apa. Kan itu mesti didalilkan. Apalagi kalau kita pecah misalnya, apakah APBN itu akan dipakai untuk menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau sekedar sebagai alat untuk trickle down, dan kita tersingkir dari persaingan-persaingan yang sifatnya kooperatif itu, maka kita masuk pada persaingan yang kapitalistis. Kan semua itu yang mulai sekarang harusnya partai-partai itu mengucapkan janji untuk memulai kaderisasi di tingkat yang paling dasar, yaitu anggotanya sendiri. Kalau kita amati sekarang ini, problem parpol kan bukan hanya PKS ya, problem di pilkada ini berkaitan dengan terutama figur gitu ya. Karena kekuatan figur kader itu secara umum ini nggak cukup bagus, termasuk yang lebih khusus bahkan PKS ini, sehingga banyak yang terpaksa kemudian mengusung kandidat dari luar partai. Soal Anies kan misalnya dengan PKS, ini kan juga dia bukan kader partai, memang hanya identik dengan PKS begitu. Tapi kalau kita lihat fenomena pilkada kali ini, justru yang paling mengkhawatirkan bukan soal figur tadi itu ya. Figur tadi catatan penting buat partai-partai politik untuk melakukan kaderisasi dan branding para kadernya.